Sistem informasi kesehatan adalah salah satu aspek penting yang jangan sampai terabaikan, mengingat pembangunan kesehatan membutuhkan informasi yang akurat, pendataan cermat, serta keputusan yang tepat demi tercapainya cita-cita negara menjadi masyarakat sehat. Semuanya memerlukan data karena untuk membuat suatu kebijakan atau suatu keputusan ataupun suatu program supaya tepat sasaran, efisien juga efektif, maka harus di-backup dengan sebuah data. 5. Baik Ibu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau berobat, Ibu. Berobat ke poli mana ya? Ke poli umum. Baik Ibu, boleh saya meminjam kartu identitasnya? Ini, Ibu. Baik, mohon ditunggu sebentar. Keluhan yang Ibu rasakan apa, Bu? Cuman tidak nyenyak tidur, kurang tidur, pusing, dan pegal linu, Ibu. Baik, Bu. Baik Ibu, ini kartu identitas berobat sama kartu identitas Ibu. Setiap kali Ibu berobat ke sini, kartu ini harap dibawa ya, karena berlaku untuk seumur hidup. Selanjutnya Ibu dapat melanjutkan ke bagian poli umum karena Ibu akan ditindak lanjut di sana ya. Selamat pagi Ibu. Terima kasih, Ibu. Sekarang Ibu diperiksa dulu ya. Nah, resep obatnya sudah saya antarkan ke apotek. Nanti Ibu bisa langsung ke apotek ya. Nanti Ibu akan dipanggil di sana. Ini obatnya 3 kali sehari ya. Kalau saya ambil contoh, seorang dokter dalam mengobati pasien tidak cukup pemeriksaan pada saat itu saja, karena membutuhkan informasi pasien sebelumnya. Misalnya, riwayat penyakit pasien sebelumnya, pernah berobat kemana saja, dan apa saja yang telah dilakukan pasien tersebut sebelum melakukan pemeriksaan pada saat itu. Dengan adanya informasi-informasi tersebut dalam sistem informasi kesehatan akan sangat membantu. Manfaat administrasi, misalnya, bertujuan menunjang efisiensi baik waktu, tenaga, maupun biaya. Sementara manfaat tindakan medis sistem informasi kesehatan merupakan referensi keputusan. Diyakini pula sistem informasi kesehatan adalah perpustakaan dunia kesehatan yang efisien based sebagaimana target pemerintah, dan inilah manfaat regulasi untuk kemudian ditransformasikan sebagai aksi lapangan. Regulasi yang keluar dari sistem informasi kesehatan yang bagus ini hanya bisa terjadi apabila sistem informasi kesehatan itu yang baik dan juga merata ke seluruh daerah, baik itu dari rumah sakit ataupun dari puskesmas. Nah, ini semua akan bisa terhubung. Nah, dengan hal itu maka kita bisa mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi kesehatan Republik Indonesia secara utuh keseluruhannya. Saya kira sangat membantu sekali untuk menangani kasus-kasus yang sangat luar biasa, dan juga keuntungannya saya ini lebih efisien. Kenapa saya katakan lebih efisien? Karena saya tidak perlu datang ke puskesmas agar bisa memonitoring aktivitas puskesmas, seperti contoh puskesmas yang sudah buka atau belum, berapa jumlah pasien di puskesmas, ada berapa yang di ruang tunggu, ada berapa yang masih di tempat pendaftaran. Kemudian kita bisa tahu seberapa retribusi dari puskesmas A dan puskesmas B.
Hingga sekarang, beberapa daerah sistem informasi kesehatan sudah teraplikasikan secara baik. Misalnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dari 27 puskesmas yang ada, semuanya sudah menggunakan sistem informasi kesehatan yang terkoneksi secara online secara menyeluruh sejak tahun 2004. Maka dari itu, sistem informasi kesehatan setiap tahunnya harus kita kembangkan. Kami mempunyai SOP atau Standar Operating Procedure bagi pengunjung yang sudah memiliki kartu kunjungan berobat atau kartu identitas berobat KIB, maka dia dapat dilayani dalam waktu 10 detik untuk mendaftar. Bagi yang tidak membawa kartu, maka kami mempunyai SOP kisaran 20 detik untuk dapat dilayani. Pelayanannya cepat kok, tidak lama. Alurnya juga udah jelas. Pas aku masuk ke loket pendaftaran, di sana aku daftar, kemudian aku nunggu di ruang tunggu sampai aku dipanggil. Setelah aku dipanggil, di situ saya diperiksa dan dikasih resep obat. Ya udah, aku ke apotek, dikasih nomor transaksi, aku langsung dapat obat. Komitmen sistem informasi kesehatan melalui regulasi adalah strategi yang harus didukung. Karena tidak terlepas dari itu, pemerintahan Nusa Tenggara Barat pada SK Gubernur nomor 320 tahun 2011 tentang pembentukan sistem informasi kesehatan daerah memicu jumlah puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan berbasis komputer. Komitmen orang yang memegang sistem informasi kesehatan di bidang kedinasan maupun di puskesmas tidak akan dipindahkan selama 3 tahun. Biarkan mereka mengembangkan sistem informasi kesehatan di tempat masing-masing. Saya kira kalau simpelnya ya simpel sekarang. Kalau dulu itu kita harus fotokopi akses, fotokopi rujukan, baru kita masukkan ke loket. Kalau sekarang kita tidak harus fotokopi akses berkali-kali, hanya sekali. Kalau dulu itu saya datang jam 8 pagi, ngantri nomor dulu, sempat pulang dulu, baru kemudian datang lagi. Ternyata belum ada, terus nunggu lagi 3-4 jam. Kalau sekarang saya datang jam 10, langsung daftar, langsung nunggu ke poli. Membangun sistem informasi kesehatan merupakan kerjasama yang dipicu kesabaran komitmen dari pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga terkait Kementerian Kesehatan. Misalnya, melalui Pusat Data dan Informasi terus berupaya agar aplikasi sistem informasi kesehatan makin maksimal. Pada tahun 2007, Sistem Informasi Kesehatan Nasional kita telah di-ACC, dan hasilnya kita dapat melihat masalah-masalah yang dihadapi sistem informasi kesehatan kita. Dari masalah-masalah tersebut, kita bisa menyusun standaran regulasi yang dibutuhkan penyusunan peraturan pemerintahan. Pusdatin telah menyusun sistem informasi kesehatan daerah yang berisi minimal set data untuk dilaporkan setiap kabupaten kota ke seluruh Indonesia. Layanan kesehatan kepada masyarakat selayaknya berbasis informasi yang akurat, dan itu hanya dimungkinkan melalui pendataan yang cermat demi menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga cita-cita masyarakat sehat akan menjadi kenyataan. Inilah semangat dan juga nilai yang disumbangkan sistem informasi kesehatan.